Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudih wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau lah yang membuat permasalahan tersebut menjadi mudah. Engkau lah Allah yang membuat sulit menjadi mudah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, perjuangan kita, dan Allah mudahkan dan berikan kemenangan kepada kita untuk mencapai dan menggapai, meraih kemenangan PKS di 2024. Amin. Dan semoga bakal calon presiden kita, Saudara Anies Rashid Baswedan, Allah takdirkan dan menangkan di Pilpres 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para wakil ketua Majelis Syura, mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu, mungkin karena waktu sudah sangat singkat sekali. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syura, yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dewan Syariah Pusat, Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh jajarannya, Sekjen PKS, sambil pidato sambil membawa tasbih luar biasa. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat, Dewan Pakar, para pimpinan, kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ketua dan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI maupun MPR RI, juga pimpinan dan para anggota DPTW, DPTD, bahkan kader PKS dimanapun berada yang saya banggakan dan saya cintai. Wabil khusus tamu istimewa kita, bakal calon Presiden Republik Indonesia, Saudara Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan pidatonya tadi cukup menyentuh dan semoga Allah wujudkan cita-cita kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dan hadir dalam acara Rakernas Partai Keadilan Sejahtera 2023. Tepat 354 hari menjelang pemilu 2024. Rakernas ini bertujuan untuk menyatukan langkah serta membangun soliditas internal Partai Keadilan Sejahtera untuk menyongsong dan meraih kemenangan di 2024 biiznillah. Takbir. Sallu ala Nabi. Terus terang ya, ini saya ungkapkan isi hati saya sendiri. Waktu saya masuk, saya mencium aroma kemenangan. Saya tidak tahu kok yang lain-lain terutama Sekjen tadi nggak mencium aroma kemenangan itu. Melihat wajah-wajah yang bersinar, yang memberikan cahaya yang luar biasa. Apalagi ketika saya melihat bakal calon Presiden Republik Indonesia, semakin optimis, semakin bersemangat untuk kita meraih kemenangan.
Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pemilu 2024 semakin dekat. Pasti beban semakin berat. Tantangan semakin berat. Tetapi ketika kita bersandar dengan zat yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ringan semua itu. Allah lah yang berikan kemenangan. Dialah yang memberikan kedudukan, kekuasaan, dan dialah pula yang mencabut kekuasaan itu sendiri. Dan diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk memberikan cahaya, untuk memberikan keberkahan, kesejahteraan, dan kecintaan untuk seluruh anak bangsa Indonesia. Biiznillah. Terus terang, saya merasa bangga dan bahagia sekali melihat gerakan seluruh kader di pusat dan di daerah yang bekerja secara siang malam, tidak kenal lelah, tidak menunggu ucapan terima kasih. Tetapi di sini saya akan katakan jazakumullahu khairal jaza. Karena dengan kalian semua ini bekerja dan dengan izin Allah, elektabilitas dan popularitas Partai Keadilan Sejahtera semakin meningkat. Sesuatu yang luar biasa. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh kalian semuanya. Insya Allah tercatat dalam mizan hasanatikum wa hasanatina jami'an yaumal qiyamah insya Allah. Tema Rakernas cukup menarik dan membuat kita bangga. Menang bersama rakyat. Pesannya sangat jelas. Apa itu? Kemenangan PKS adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Penegasan ini penting sekali. Agar kita tidak kehilangan orientasi kita. Bahwa kemenangan kita ini semata-mata untuk apa? Untuk menyebarluaskan risalah kebaikan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pasti partai politik hadir ingin menang. Hadir ingin memimpin di negeri tercinta ini. Olehnya itu jangan sekali-kali ada perasaan di hati kita itu pesimis, putus asa, kecil hati dan lain sebagainya. Pantaskan diri kita semua ini kalau dilihat pantas menjadi pemenang. Tampilkan bahwa kita layak untuk menjadi pemenang. Siap menjadi pemenang 2024? Siap? Allahu Akbar. Merdeka. Olehnya itu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan 5 pesan. Kalau tadi Habib Abu memberikan 3 hadiah. Nah ini. Tapi saya enggak lihat hadiah yang berbentuk fisik. Semua tadi saya tunggu-tunggu yang bentuk fisik, gak taunya semuanya pesan-pesan juga, sama mirip. Tapi insya Allah, tenang aja. Saya yakin sudah disiapkan, cuma tidak diungkapkan di depan kita. Jadi 5 pesan yang ingin saya sampaikan ini adalah untuk mengokohkan perjuangan kita dalam memenangkan Partai Keadilan Sejahtera, memenangkan rakyat, sekaligus memenangkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Karena forum ini sangat-sangat penting sekali. Karena yang hadir dari pusat sampai daerah ini semuanya pemimpin, semuanya tokoh-tokoh partai, dan insya Allah mereka semua sebagai lokomotif
kemenangan PKS di seluruh wilayah tanah air tercinta ini. Siap untuk memenangkan PKS? Masya Allah. Nah, 5 pesan itu apa saja? Yang pertama, tingkatkan pelayanan kita kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun kolaborasi dengan berbagai kekuatan dan elemen bangsa. Yang ketiga adalah kokohkan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Dan yang keempat adalah lakukan transformasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dan yang kelima adalah kekuatan doa dan spiritual. Yang pertama ingin saya jelaskan di sini adalah tingkatkan pelayanan kepada rakyat. Kenapa? Karena memang visi kita demikian. Visi kita adalah menjadi partai Islam rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan NKRI. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Wa qul. Jadi tidak hanya dengan kata-kata i'malu. Kita harus beramal, berbuat. Amal ini akan dilihat. Allah akan melihat Rasul dan mereka-mereka yang beriman. Tidak ada sesuatu yang hilang dalam kebaikan tersebut. Wala tastasghir hasanatan, jangan menyepelekan amal yang kecil. Fa innaka la tadri bi ayyi hasanatin tudkhilukal jannah. Kau tidak tahu amal apa yang membuat engkau masuk surga. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dan paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Saya dalam beberapa dialog kebangsaan, saya katakan tidak perlu saling menstigma satu dengan yang lain. Saya yang paling nasionalis, kamu tidak nasionalis. Saya yang paling Pancasilais, kamu tidak Pancasilais. Saya ingin tanya 3 hal. Siapkah kita semua mencintai negeri ini? Siapkah kita semua bersama-sama membela negara kesatuan Republik Indonesia? Siapkah kita semua untuk bergandengan tangan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? Saya katakan kepada para hadirin, kalau udah kita siap, selesai. Ada yang mengatakan saya sudah berbuat untuk bangsa ini banyak. Saya katakan kalau kamu sudah berbuat banyak, berbuatlah dan berbuatlah. Being Indonesia is never ending progress. Untuk berbuat untuk bangsa ini tidak ada nama akhirnya. Berbuat, berbuat, berbuat. Dan itulah yang dinantikan oleh seluruh anak bangsa. Dan itulah yang ditunggu-tunggu dan diinginkan oleh para pendiri bangsa. Mereka berjuang. Ya. Mereka menjadi para syuhada. Meninggalkan keluarga berbulan-bulan. Tidak menunggu terima kasih. Tapi yang mereka inginkan siapa yang akan melanjutkan, mewujudkan cita-cita itu. Setelah mereka. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang gemah ripah Allah Cinawi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap meningkatkan pelayanan pada rakyat? Insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saudara sekalian. Dengan itu insya Allah kita akan meraih kemenangan. Biiznillah. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun kolaborasi. Dengan berbagai kekuatan dan elemen bangsa. Bangun kolaborasi. Karena kita ini salah satu elemen dari bangsa ini. Masih banyak kelompok-kelompok di negeri ini yang berbuat. Karena di negeri kita banyak pula ormas-ormas yang berbuat untuk bangsa ini. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Rabithah Alawiyah, Matla'ul Anwar, PUI, Al-Khairat, Al-Wasliyah.
Semua mereka adalah elemen yang berbuat. Bahkan sebelum adanya partai politik mereka sudah berbuat. Dan juga pelaku bisnis. Dan saudara-saudara kita di TNI Polri juga berbuat. Menjaga keamanan, menjaga teritorial. Banyak mereka semua melakukan yang terbaik untuk negeri kita. Lakukan kolaborasi. Lakukan segala hal yang membuat kita semakin erat dengan seluruh elemen bangsa ini. Lakukan silaturahim. Dengarkan aspirasi mereka. Wujudkan apa yang mereka inginkan. Para kiai, para ulama, para habaib, mereka adalah guru. Dan juga para cendekiawan, pemuka agama, walaupun beda agama. Kita cari titik temu. Bahkan juga public figure, para pemuda, katakan kepada mereka semua, PKS adalah partai kita semua. PKS, partai kita semua. Jangan sering-sering kita katakan dukung dong PKS. Doakan PKS bagus. Tapi kalau kita katakan PKS adalah partai Bapak, partai Ibu, partai kita semua. Mereka rubah cara komunikasi kita. Kita insya Allah mampu merubah dunia ini. Sering saya berikan contoh, dengan dirubah cara kita berbicara, berkomunikasi, kita mampu mengambil hati mereka. Ambil hati mereka. Miliki hati mereka. Jangan malah masing-masing dengan keinginannya. Fakasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Ungkapan Imam Syafi'i. Ambil hati orang. Ambil hati mereka semua. Semakin mereka mencintai PKS, semakin bertambah suara kita, dan semakin dekat kita meraih kemenangan biiznillah. Yang ketiga, kokohkan persatuan dan nasionalisme Indonesia. Kita hadir ini menjadi perekat bangsa. Kemajumukan kita luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh bakal calon presiden kita. InsyaAllah Allah takdirkan menjadi presiden. Amin. Jadi kemajumukan yang ada di negeri kita ini sangat luar biasa. Suku-suku yang ada di negeri ini lebih dari 1.300 sekian suku. Bahasa melebihi 700 sekian bahasa. Pulau 17.508 pulau. Kok KMS hafal? Ya dulu Menteri Sosial ngurus dia pulau-pulau. Mau saya sebutkan jumlah anak jalanan, fakir miskin hafal juga. Tapi nanti insya Allah kalau sudah kita memiliki presiden, data itu kita akan ungkapkan lah. Jadi kemajumukan yang ada ini bukan titik kelemahan kita, karunia dari Allah. Kita jadikan kemajumukan, kebinekaan ini menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Menjadi bangsa yang besar yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Insya Allah Allah wujudkan itu semua. Bukan perbedaan-perbedaan yang akan kita bicarakan. Kita mencari titik temu. Titik temunya banyak juga. Kalau kita mencari titik perbedaan, maka akan terjadilah perselisihan di sana sini. Tidak usah jauh-jauh. Saya ingin tanya, adakah suami istri yang cocok 100%? Enggak ada. Namanya juga suami, satu istri, beda juga. Jadi suami istri ketika saya telusuri, ada suami istri kalau ribut, itu di dalam rumah itu goncangan lebih dari 5 skala Richter. Tapi Masya Allah, sampai punya anak, punya cucu, punya cicit, mereka bersama-sama.
saling bersyukur. Kalaupun suaminya sering mengorok kalau tidur, bersyukurlah. Masih punya suami, sebab kalau sudah tidak ada lagi mengorok berarti nggak ada suami. Udah. Kalau istri pun cerewet, syukur juga alhamdulillah. Masih ada yang memasakkan makanan, ini alhamdulillah. Sebab kalau sudah tidak ada cerewetan tadi berarti istri sudah tidak ada. Kalaupun di rumah tidak ada pembantu bersyukur, banyak tamu bersyukur, berarti banyak orang-orang yang mencintai kita, mau datang ke rumah kita. Jadi bersyukur itu yang harus kita lakukan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Berikutnya, lakukan yang keempat ini. Transformasi dan beradaptasi dengan perubahan. Dan ini ada dua hal. Yang pertama, kita di PKS ini harus cermat, cepat, dan tepat mengambil peluang. Apa tadi? Cermat, cepat, dan tepat. Kalau sudah ini kan berarti ada yang mau diambil. Nah ini antum mau pulang nanti harus ingat ini. Cermat, cepat, dan tepat. Jadi sebelum pulang, coba ada yang mau diambil apa sesuatu. Mungkin kertas-kertas, catatan, jangan sampai lupa. Masalah ini ada dua yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah perubahan landscape demografi. Ini penting sekali. Kenapa penting? Nah, disinilah munculnya generasi milenial, Gen Z, generasi-generasi yang jumlahnya signifikan. Yang jumlahnya itu mendekati 100 juta penduduk Indonesia. Serius ini. Dan ini akan bertambah sampai 2035, 2045. Beda dengan negara lain. Penduduk Jepang sekarang 120 juta, 50 tahun lagi tinggal 80 juta. Di Eropa demikian. Di kita, kondisi COVID, penduduk semakin bertambah. Apa sebabnya? Antum lebih tahu. Beda. Tapi salah satu yang saya sangat mendasar, yang saya bisa pahami, mereka benar-benar bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi ini cara berpikirnya berbeda dengan generasi yang lalu, yang dulu. Tapi harus dipahami, generasi ini pasti ada sesuatu yang mereka inginkan. Harus paham kita bagaimana kita meraih suara yang sangat signifikan dari generasi yang baru ini. Generasi milenial itu sendiri. Mereka akan concern dengan lingkungan hidup, kepekaan sosial, dan banyak hal. Di samping juga hura-hura. Tapi suara mereka sangat signifikan. Saya inginkan DPP dan seluruh, perhatikan nih bagaimana kita mengambil suara ini. Jangan sampai suara kelompok milenial ini direbut oleh kelompok-kelompok yang lain. Tadi berapa yang saya sebutkan tadi 3 hal? Cermat, cepat, tepat. Sudah sering saya ingatkan masalah suara, la isara fil aswat. Tidak ada yang namanya isar. Kalau dapat suara 100.000 umpamanya, jangan bagi yang lain, ambil terus. Tapi ini nggak perlu diceritakan kemana-mana. Kemudian yang kedua itu kait dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat. PKS harus cepat beradaptasi dengan kemajuan ini. Perhatikan nih. Mampu meningkatkan performa dan tampilan partai secara berlipat dalam melayani rakyat. Sekali lagi melayani rakyat. Nah, kemudian yang terakhir, kekuatan doa dan spiritual. Ini sangat penting sekali. Perbanyak para solihin dan solihat. Tingkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya ingat di zaman-zaman tabi'in, saat itu dalam Islam sering kita katakan futuhat. Jadi futuhat itu bukan istimar, bukan penjajahan. Islam tersebar ke seluruh dunia untuk membuka, menjauhkan bangsa dan umat dari kezaliman, membebaskan mereka untuk berpikir, memilih agama apapun, menjauhkan bangsa-bangsa dari penindasan. Futuhat terjadi. Salah satu di Asia Selatan yang dipimpin oleh Muhammad As-Saqafi, 19 tahun. Muhammad Fatih, 21 tahun. Jadi sebenarnya sejak awal itu para pemuda, para milenial sudah memimpin dunia Islam. Dan saya menyaksikan yang hadir di sini semua rata-rata di atas 20 tahun. Antum masih milenial semua, tenang. Dan benar, tidak ada yang di bawah 20 tahun, semua di atas 20 tahun. Masalah 50, 60 urusan lain tuh. Disinilah Muhammad As-Saqafi mencari seseorang yang namanya Muhammad ibn Wasi. Dia cari, di mana Muhammad ibn Wasi? Setelah sholat subuh. Rupanya lagi berdoa dia. Muhammad bin Wasi itu menjelaskan di zamannya. Di zaman kami akan dapatkan orang-orang yang tidur satu bantal suami istri. Saya nggak tahu bantalnya lebar atau berapa panjang, wallahu a'lam. Tetapi si suami tadi meneteskan air mata, semalaman si istri nggak tahu. Luar biasa juga tidur istri ini. Bahkan dia katakan dalam saf solat pun, yang satu meneteskan air mata, yang satu tidak tahu. Walaupun dalam masa-masa kita sekarang ini juga ada menangis dengan berjamaah, ada juga. Tangisan jama'i, itu ada. Saya tidak menyalahkan, tapi paling bagus itu kalau menangis sendirian. Asal tangisan itu tangisan yang berkaitan dengan khaufullah, takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau berpekan-pekan mata tidak meneteskan air mata, maka selayaknya kita mengintrospeksi dirinya. Apa gerangan yang terjadi pada hati ini? Kenapa hati sudah menjadi batu? Nah, salah satu yang kita harapkan dan kekuatan yang maha dahsyat, doa dan kedekatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Saqafi mengatakan, la usbu Muhammad ibn Wasi ahabbu ilayya min alfi saif. Dia katakan, satu jarinya Muhammad ibn Wasi aku lebih aku cintai daripada 1000 pedang. Coba. Jadi satu orang itu nilainya lebih dari 1000 orang. Inilah yang kita harapkan ke depan. Saya mewasiatkan diri saya sendiri dan antum semuanya. Tingkatkan taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan kemenangan. Dia pula yang memberikan kekalahan, di tangan dia segala-galanya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, insya Allah apa hamba yang inginkan itu Allah akan wujudkan semuanya. Semoga apa yang kita inginkan, kita dambakan, kita harapkan, Allah wujudkan itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Batik tulis dari Pekalongan bisa dibeli di pasar impres. Terus melayani bukan hanya slogan. Sudah menjadi DNA PKS. Maka dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara Rakernas Partai Keadilan Sejahtera dengan tema Menang Bersama Rakyat secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua, memenangkan kita semua, wabil khusus bakal calon presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk Indonesia tercinta, Allah berikan kemenangan dalam Pilpres 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.